Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review perkembangan daripada pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa kondisinya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan, di mana tadi pagi sudah saya bahas, ada dua kemungkinan bisa terjadi pembentukan double top ataupun cup and handle. Tapi di sini kita akan cek dulu di time frame 4 jam sebelum kita melihat posisi yang terakhir seperti apa ya. Dan ini kita lihat sampai dengan posisi saat ini, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam pergantian candle pukul 16.00 ya tadi sore, di mana membentuk bullish pin bar atau hammer bullish ya. Tentunya di posisi ini terjadi tekanan bullish. Tapi menariknya posisinya ini masih belum berubah dari area breakout yang sudah kita gambarkan tadi pagi, yaitu di 1928.43 belum berhasil di breakout juga, dan kemudian 1924.16 juga belum berhasil di breakout. Market masih dalam potensi buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, masih bergerak di area base. Ini yang bisa kita lihat. Tapi sampai dengan posisi saat ini nanti kita akan cek pukul 20.00 ya. Nanti kalau candle 4 jamnya ini betul-betul breakout dan close di atas daripada 1928.43, maka menurut saya market akan kecenderungan menguji kuat wilayah area high weekly, yaitu di 1933.23. Itu dulu yang bisa kita lihat dari pergerakan time frame 4 jam ini. Dan setelah itu kita akan cek di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam menurut saya dua peluang, baik pembentukan cup and handle ya ataupun membentuk sebuah double top, ini dua-duanya tidak berhasil. Artinya ketika tadi kalau kita perhatikan ya, pergerakan yang pertama, kalau ini terjadi betul-betul cup and handle, harusnya market bergerak bullish seperti ini ya. Tapi posisinya tidak berhasil membentuk pola yang seperti ini, karena targetnya ketika dia break area double top ini, breakout impulsi bullish, itu adalah area buy. Tapi tentunya dengan posisi ini tidak terjadi, bahkan yang bisa kita katakan sebagai double top juga tidak terjadi ya, hampir. Artinya menguji area neckline di bawah ini yang menjadikan titik support. Ini terjadi penolakan, ada posisi bullish engulfing terbentuk di area support ya. Ini ada bullish engulfing dan sudah retest kurang lebih 38,2% dan kemudian dia bergerak naik. Maka saya pastikan market XAU/USD akan menguji kuat wilayah resisten yang terbentuk di posisi ini. Ya, ini adalah area resistennya yang terbentuk saat ini ya, yang belum berhasil di breakout posisi ini. Ini jika mana di breakout, maka ada potensi peluang akan terjadi kenaikan dan menguji kuat wilayah high weekly-nya. Karena posisi high weekly ini menurut saya memiliki kekuatan yang belum berhasil di breakout sampai dengan posisi saat ini gitu. Ya, kita akan cek dulu. Ini kita tandain dulu area resistennya. Ya, itu adalah area resistennya. Sudah kita gambarkan posisinya di area tersebut. Oke, karena memang ada konfirmasi adanya bullish engulfing ya. Harusnya memang market bergerak bullish dari konfirmasi ini, tapi harus betul-betul berhasil break di atas resisten berkisaran antara 1930.93 ya sampai dengan posisi 1933.23 yang menjadikan area high weekly-nya. Secara keseluruhan terjadinya konfirmasi adanya bullish engulfing ini menurut saya masih berpotensi akan terjadi kenaikan. Karena kalau kita lihat tadi pagi ya, kalau teman-teman masih ingat, ada potensi pembentukan CB1 ya. Nah, ini adalah CB1-nya, perhatikan. Oke, ini ada potensi pembentukan CB1 di time frame daily dan sudah berhasil bergerak naik ya. Tapi yaitu ini adalah titik uji area resisten yang kita gambarkan tadi. Dan selanjutnya market akan bergerak menuju targetnya, yaitu di 1945.16
sampai dengan 1950.39 ini menjadikan target selanjutnya. Secara range pergerakan untuk XAU-USD ya, sampai dengan nanti malam sesi Amerika untuk menuju wilayah area 1945 menurut saya masih make sense ya, masih bisa karena areanya ini yang akan dikejar dari pembentukan CB1 tersebut. Itu polanya ya, dari target atasnya. Kalau untuk target bawah, kalau kita ukur dari high sementara saat ini, jika mana market bergerak di range kurang lebih $20 yaitu di 1909 sampai dengan menuju area level psikologi, masih memungkinkan ke area tersebut. Oke, tapi secara keseluruhan terjadi dorongan bullish ini ya, bullish untuk koreksi masih memungkinkan menuju area targetnya yaitu di 1618. Oke, sekarang kita akan kembali lagi di time frame 1 jam ya. Jadi kesimpulannya, karena market tidak begitu bergerak volatile, dalam arti memberikan dorongan perubahan dari beberapa hari ke belakang ini ya, posisinya masih sama, high low-nya pergerakannya masih sama dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Untuk range-nya pun kalau kita ukur sampai dengan saat ini ya, kita ukur dulu, hanya bergerak $8,12 per troy ounce. Tidak menunjukkan progres yang lebih besar ya, hanya bergerak di rata-rata di area tersebut. Oke, jadi tetap pantau area imbalance sampai dengan area zona sell ya. Kalau area ini betul-betul nanti ada potensi pembentukan adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inset down, maka bisa dijadikan acuan sell di area tersebut. Oke, di area itu kita akan gambarkan seperti ini, dan targetnya minimal sampai dengan area high weekly ya, dari sampai dengan area tersebut. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau saya pribadi, karena targetnya adalah level psikologi ya, sampai dengan zona buy, saya akan tunggu di area ini. Kalau memang betul-betul nanti area ini ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inset up, saya akan buy di area ini. Oke, dengan target tentunya minimal ke area ini, support become resistant di 1920, itu targetnya. Oke, jadi sementara ini saya masih memantau posisinya karena pergerakannya tidak menunjukkan bullish yang begitu besar, hanya bergerak berkisaran ya di range area terbatas. Maka di sini tetap saya akan menunggu potensi di area zona buy ataupun di zona sell, baik di zona pantau ataupun zona pantau yang di bawah. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan sore hari ini, karena nanti malam juga akan ada rilis FOMC meeting minutes ya, pukul 1 dini hari, hari Kamis 1 dini hari nanti malam. Tentunya hal tersebut akan pembahasan masih sama menurut saya dengan target penurunan inflasi hingga 2%, dan sikap terakhir hawkish ya yang masih dijalankan oleh si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga di bulan Juli ini sebesar 25 basis point. Tentunya kalau itu terjadi ya harusnya indeks dolar dalam kondisi penguatan ya, apalagi GDP Amerika kemarin masih memberikan dampak positif. Maka gambaran saya mengenai jalur pengetatan atau hawkish yang diambil oleh si Jeremy Powell tidak mempengaruhi adanya resesi terjadi di Amerika. Itu aja sih jadi gambarannya. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan sampai dengan posisi saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.